1791 mendapatkan jalur aturan lain peringkat 8 Gu Abadi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, seekor Gu Abadi melayang di depan Fang Yuan, memancarkan aura tingkat 8. Gu Abadi ini seperti kepompong tetapi tidak berwarna putih, melainkan hitam pekat seperti besi. Saat dipegang, ia memberikan sensasi dingin dan keras seperti logam. Ini adalah Gu Abadi jalur aturan tingkat 8, tambahan. Ia memakan air benang mutiara sebagai makanannya. Air benang mutiara adalah material abadi jalur air tingkat 8, tampak seperti jenis air sebening kristal biasa di permukaan, tetapi jika seseorang meletakkan tangannya ke dalam air, mereka akan dapat meraih benang air dan menariknya keluar dari air. Benang air itu panjang dan halus, mutiara berkumpul di sepanjang benang saat mereka saling terkait, menciptakan kalung indah yang terbuat dari mutiara yang digantung pada seutas benang. Namun, jika benang ditarik ke atas terus-menerus, mutiara akan menyusut hingga semua air menjadi benang panjang. Gu Abadi tampak seperti kepompong hitam oval, meskipun tidak memiliki mulut atau lubang, selama ia terendam dalam air benang mutiara selama 8 hari 8 malam, ia akan kenyang, pemberian makan berikutnya akan terjadi 80 tahun kemudian. Ada 36 tahun lagi hingga sesi pemberian makan berikutnya, Basiba sudah memiliki cukup air benang mutiara, aku bisa menukarkan sisanya dengan Dewa Gu Laut Timur. Fang Yuan sangat jelas tentang hal ini. Karena dia telah mengambil Dewa Gu dan jiwa Dewa Basiba. Basiba memiliki sebuah danau di lubang abadi miliknya, danau itu sangat besar dan berisi sejumlah besar laba-laba air purba, serta 2 laba-laba air purba, 1 jantan dan 1 betina. Air benang mutiara adalah air liur laba-laba air purba, itu adalah saripati yang terbentuk setelah mereka hidup lama di dalam air. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mengumpulkan tetesan demi tetesan, jika seseorang tidak mengumpulkannya tepat waktu, laba-laba air purba akan mengonsumsi air benang mutiara ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebagai Dewa Gu jalur aturan, lubang abadi Basiba sebagian besar memiliki lingkungan jalur aturan, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan danau ini. Pemberian makan Dewa Gu abadi terkadang merepotkan. Misalnya, Basiba memiliki Gu abadi jalur aturan tetapi makanannya adalah air benang mutiara. Agar dapat memberinya makan, Basiba harus membuat titik sumber daya jalur air di lubang abadi miliknya untuk menghasilkan air benang mutiara. Ini tidak mudah bagi Gu abadi jalur aturan. Namun bagi Fang Yuan, itu bukan masalah. Laut Timur mini miliknya terlalu besar, setelah laba-laba air memasukinya, rasanya seperti berpindah dari desa ke kota. Fang Yuan bahkan dapat memberi laba-laba air ini seluruh wilayah laut untuk ditinggali. Dengan ruang yang besar dan lingkungan jalur air yang lebih cocok, laba-laba air ini akan berkembang biak lebih baik dan tumbuh lebih banyak lagi. Fang Yuan yang memiliki celah keabadian berdaulat mampu mengolah banyak jalur, ia juga memiliki keuntungan besar dalam meningkatkan Gu. Semua Gu abadi milik Basiba telah diambil. Ia hanya memiliki 1 Gu abadi peringkat 8. Selain itu, ada beberapa Gu abadi peringkat 7 dan 6, di antaranya ada 2 Gu abadi peringkat 7, yaitu 1 dan 3. Gu angka adalah rangkaian cacing Gu jalur aturan terbesar, 1, 2, 3, 4, 5, bisa dikatakan jumlahnya tidak terbatas. Meskipun Fang Yuan memiliki begitu banyak Gu abadi peringkat 8, sebenarnya, sangat sulit bagi seorang abadi Gu peringkat 8 untuk memiliki 1 Gu abadi peringkat 8 dalam situasi normal. Basiba memiliki 1, Siacha memiliki 2, itu karena keduanya adalah pemimpin kekuatan super jalur lurus mereka. Mereka memiliki fondasi yang dalam dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Kultivator tunggal peringkat 8 yang normal bahkan tidak akan bisa mendapatkan Gu abadi peringkat 8. Misalnya, leluhur tua dataran utara Suehu memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Ia adalah Gu abadi iblis nomor 1 di dataran utara, tetapi ia tidak memiliki Gu abadi peringkat 8. Bahkan pengadilan surgawi memiliki banyak Dewa Gu peringkat 8 tetapi sedikit Dewa Gu peringkat 8, rasionya sangat buruk. Di kehidupan sebelumnya, ketika surga panjang umur menyerbu pengadilan surgawi, ada situasi yang cukup canggung, banyak Dewa Gu peringkat 8 yang terbangun tetapi mereka tidak memiliki cukup Dewa Gu untuk digunakan. Jurus pamungkas Basiba yang paling berharga adalah metode serangan beruntun. Jika dia bisa mendapatkan 18 serangan beruntun, Basiba akan dapat dengan mudah membunuh Dewa Gu peringkat 8 setingkatnya. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia bertarung melawan King Ye,
Anggota pengadilan surgawi ini sangat waspada akan hal ini, dia berusaha keras untuk mencegahnya mendapatkan 18 serangan beruntun. Sejujurnya, Fang Yuan sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa karena Basiba mengkhususkan diri dalam metode serangan beruntun, Dewa Gu jalur aturan peringkat 8-nya mungkin adalah Gu beruntun, untuk berpikir bahwa itu adalah Gu tambahan. Gu beruntun lebih terkenal daripada Gu tambahan, itu juga lebih praktis dalam situasi yang berbeda. Dengan Gu beruntun peringkat 8, Fang Yuan dapat menggunakannya untuk menghubungkan banyak jurus pamungkas yang berbeda untuk mencapai efek dari jurus beruntun. Consequence Move merupakan salah satu teknik untuk memanfaatkan jurus mematikan. Dengan menghubungkan dua atau lebih jurus mematikan bersama-sama, mereka dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar. Biasanya, hanya para elit di antara Gu Immortals yang dapat menggunakan ini. Saat itu, Blazing Heaven Demones memiliki teknik ini. Dia menciptakan jurus mematikan dengan Angry Bird dan Fire Prison. Jurus ini memiliki kekuatan yang besar. Setidaknya diperlukan tingkat pencapaian Great Grandmaster untuk merancang jurus mematikan. Orang bisa melihat bahwa jurus beruntun Blazing Heaven Demones hanya menggunakan jurus pembunuh jalur api. Namun, dengan menggunakan Gu beruntun, orang bisa menghubungkan jurus pembunuh dari berbagai jalur. Perbedaan ini sangat signifikan. Misalnya, pedang naga hantu tak terbatas dan tangan hantu pencuri hebat milik Fang Yuan, atau mutiara aliran giok dan tangan raksasa jalur kekuatan. Ada banyak kemungkinan kombinasi, dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gu abadi Basiba, jurus pembunuh, dan jiwa diambil oleh Fang Yuan, hanya tubuh dan lubang abadinya yang tersisa. Meskipun Fang Yuan bisa mencaplok lubang itu dengan level pencapaiannya saat ini, dia memutuskan untuk menunggu beberapa saat sebelum melakukannya. Karena setelah mencaplok lubang itu, waktu kesengsaraannya yang akan datang akan diatur ulang. Ini adalah detail kecil tetapi cukup penting. Pencaplokan lubang abadi dihentikan sementara, tetapi Bai Ningbing dan yang lainnya masih sangat sibuk sekarang. Selama periode waktu ini, Fang Yuan menjarah dan mencaplok banyak lubang abadi, jumlahnya mengejutkan. Tanah-tanah suci dan gua surga yang baru ditambahkan terlalu banyak, meskipun lubang abadi yang berdaulat masih stabil, hal itu telah sangat memengaruhi ekologi lubang abadi, ada sedikit kekacauan. Bai Ningbing dan yang lainnya sibuk menangani kekacauan itu, sebelumnya mereka telah menekannya dengan kekuatan kasar, sekarang mereka dengan cermat menyelesaikannya. Gunung manapun yang perlu dipindahkan, sungai mana yang harus dipertahankan, kelompok binatang mana yang harus direlokasi, sementara tanaman harus dibudidayakan. Semua tugas yang melelahkan dan panjang ini semuanya dihitung oleh Fang Yuan melalui deduksi, ada pengaturan yang sempurna secara keseluruhan. Ini adalah manfaat dari memiliki metode jalur kebijaksanaan. Pengaturan baru tidak hanya akan memungkinkan sumber daya ini tumbuh dengan baik, mereka bahkan dapat saling menguntungkan. Dia bahkan telah mempertimbangkan pencaplokan lubang abadi Basiba dan gua surga bencana binatang di masa depan. Dia telah mengalokasikan ruang untuk mereka sebelumnya. Para dewa Gu dari jalur lain akan sangat pusing memikirkannya, mereka tidak akan dapat mengaturnya secara khusus, banyak sumber daya akan terbuang sia-sia. Kerugian yang diderita biasanya membuat banyak dewa Gu merasa sangat menderita. Namun, Fang Yuan lebih sibuk. Klon jalur waktunya dan tubuh utamanya sama-sama berkultivasi dengan tekun, tetapi mereka tetap merasa tidak punya cukup waktu atau energi. Fang Yuan ingin membagi dirinya menjadi beberapa bagian untuk bekerja keras bersama. Tingkat pencapaian jalur aturannya telah meningkat. Tingkat pencapaian adalah dasar dari kultivasi Gu, dengan peningkatan tingkat pencapaian, banyak hal akan berubah, sang dewa akan berubah drastis. Terutama karena jalur aturan Gu dapat digunakan secara luas, setelah mendapatkan begitu banyak jalur aturan Gu abadi, Fang Yuan harus mengonseptualisasikan lebih banyak gerakan pamungkas atau mengintegrasikannya ke dalam gerakan pamungkasnya, jika tidak, dia akan mengecewakan kerja keras dan perencanaannya sendiri. Manajemen bukaan abadi dapat didelegasikan kepada bawahannya untuk sebagian besar, tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan Fang Yuan secara pribadi. Pelatihan gerakan pamungkas adalah aspek penting. Metode serangan beruntun Basiba dapat dikesampingkan, sementara dia sudah terbiasa dengan metode jalur waktu Siaca, tetapi warisan sejati Tao Zu memiliki dua metode utama yang harus dipelajari Fang Yuan tidak peduli apapun, mereka sangat penting. Warisan sejati Giant Sun, warisan sejati Tifing Heaven, warisan sejati Long Hair, semuanya sangat mendalam.
Fang Yuan akan mendapatkan banyak wawasan setiap kali dia memahaminya. Misalnya, warisan sejati Giant Sun. Fang Yuan tidak dapat menyimpulkan identitas Basiba yang telah bergabung dengan kelompok perbatasan selatan yang mengejarnya. Itu karena jalur lurus perbatasan selatan tidak kekurangan Gu Immortal jalur kebijaksanaan, mereka telah menyembunyikan rahasia itu dengan baik. Yang membuat Fang Yuan waspada adalah kenyataan bahwa keberuntungannya merasa tertekan karena suatu alasan. Kemudian, selama pertempuran, dia mengamati dengan saksama dan akhirnya menemukan ancaman Basiba. Kultivasi jalur keberuntungan Fang Yuan telah berkembang pesat, jika ini lebih awal, dia tidak akan dapat merasakannya. Selain Gu Immortal Dataran Utara, Fang Yuan dapat dengan andal menggunakan metode jalur keberuntungan melawan musuh-musuhnya, dia seringkali memperoleh hasil yang sangat baik. Karena hanya ada 3 warisan sejati jalur keberuntungan, yang diatur dengan baik oleh Giant Sun Immortal Venerable, mereka tidak tersebar luas di dunia. Bahkan pengadilan surgawi mencari mereka dengan keras tanpa hasil apapun. Hal yang sama berlaku untuk jalur lurus perbatasan selatan. Yang kedua adalah warisan sejati Tifing Heaven. Baru-baru ini, jika dia tidak memperoleh wawasan baru, Fang Yuan tidak akan dapat memodifikasi tangan hantu pencuri hebat. Yang ketiga adalah warisan sejati Long Hair. Meskipun Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster semi tertinggi, ia masih memperoleh keuntungan ketika ia melihat warisan sejati si rambut panjang. Tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, konseptualisasi Gu sebagai sebelumnya mengalami banyak kemajuan karena Fang Yuan telah meneliti warisan sejati si rambut panjang beberapa kali. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan merasa kekenyangan, ia merasa seperti sedang mengalami gangguan pencernaan. Apertur abadi berdaulatnya sangat kuat, ia dapat menyerap banyak apertur abadi sambil tetap stabil. Namun, ia harus memahami terlalu banyak hal, terlalu banyak jurus mematikan yang harus dimodifikasi, ia memiliki terlalu banyak warisan sejati untuk dipelajari. Setiap warisan sejati ini akan mengubah masa depan orang normal, akan menguntungkan seluruh hidup mereka, bahkan akan memengaruhi tatanan dunia. Saat ini, Fang Yuan memiliki terlalu banyak warisan sejati dalam kepemilikannya. Warisan sejati Red Lotus, warisan sejati Spectral Soul, warisan sejati Giant Sun, warisan sejati Genesis Lotus, 2 warisan sejati Tifing Heaven, warisan sejati Long Hair yang setara dengan warisan terhormat ini, dan warisan sejati Tao Zu yang juga cukup kuat. Fang Yuan memiliki Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ia memiliki cukup banyak Gu abadi peringkat 8 sehingga hampir semua Gu abadi peringkat 8 di dunia ini merasa malu tentang diri mereka sendiri. Ia bahkan memiliki Gu abadi peringkat 9. Dan bawahannya, berbeda dari kehidupan sebelumnya, ia memiliki banyak bawahan dalam kehidupan ini. Kebanyakan dari mereka adalah elit yang jauh lebih kuat daripada anggota biasa dari kekuatan super. Pada tahap ini, akumulasi dan fondasi Fang Yuan sudah berada pada tingkat yang mengejutkan dunia. Selama dia memiliki waktu untuk memprosesnya sepenuhnya, kekuatan Fang Yuan akan mencapai puncak peringkat 8. Namun, dia kekurangan waktu. Fang Yuan tersenyum getir dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah merasa bahwa dia tidak punya cukup waktu, tetapi lebih buruk lagi di kehidupan ini, perasaan ini bahkan lebih kuat. Fang Yuan memperkirakan, meskipun dia memiliki cahaya kebijaksanaan, dalam situasi ini, dia membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menyerap semuanya sepenuhnya dan memahami warisan sejati ini, meneliti dan berinovasi sehingga dia bisa mendapatkan wawasannya sendiri dan menciptakan hasil yang lebih besar. Di satu sisi, saya dapat memodifikasi laju waktu bukaan abadi untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri. Di sisi lain, saya perlu menjelajahi lebih banyak alam mimpi dan meningkatkan tingkat pencapaian saya. Jauh lebih mudah bagi saya untuk memahami warisan sejati rambut panjang dibandingkan dengan warisan sejati surga pencuri, matahari raksasa, dan teratai Genesis. Dan akhirnya, saya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, saya membutuhkan lebih banyak klon. Di bawah tatapan penuh harap Fang Yuan, beberapa hari kemudian, Gunung Danghun akhirnya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Ini jauh lebih awal dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya sebuah gunung kristal berdiri tegak di dalam perbatasan selatan mini. Gunung itu berwarna merah muda dan memancarkan cahaya ilusi yang indah, itu adalah wilayah terpencil surga dan bumi yang terkenal yang tercatat dalam U003C U003T Legends of Renzu U003E U003E, Gunung Danghun. Saat ini,
Gunung Danghun hampir sepenuhnya mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Namun, gunung itu belum sepenuhnya diperbaiki. Seperti kehidupan sebelumnya, Fang Yuan khawatir bahwa pengadilan surgawi mungkin memiliki metode yang mirip dengan jurus pamungkas Fixed Immortal Travel. Tentu saja, gunung itu sudah sangat dekat dengan pemulihan total, penurunan produksi Gu Nyali dapat diabaikan, Fang Yuan dapat menerimanya. Gu abadi Gu peringkat 6 Sisi Cheng tiba di depan gunung. Meskipun dia tahu bahwa Fang Yuan memiliki Gu Nyali, ketika dia melihat gunung legendaris ini secara langsung, dia sangat tergerak, kegembiraan bersinar di matanya dengan cahaya yang tak tertandingi. Gunung Danghun, Gu Nyali, dia bergumam. Gu Nyali memiliki arti yang luar biasa bagi para manusia batu. Rockman semuanya laki-laki, mereka memiliki tubuh yang kuat dan tangguh yang menciptakan beban besar pada jiwa mereka. Semakin aktif seorang Rockman, semakin banyak kerusakan yang akan diterima jiwa mereka. Dengan demikian, Rockman akan menghabiskan 80% dari seluruh hidup mereka untuk tidur dan memelihara jiwa mereka. Setelah seorang Rockman tua meninggal, jiwa dan batu yang mereka bagi akan membentuk Rockman baru, dan mewarisi sebagian dari ingatan Rockman lama, atau beberapa pengalaman penting. Dalam beberapa kasus, Rockman tua terlalu banyak tidur dan fondasi jiwa mereka terakumulasi hingga tingkat tertentu. Mereka akan membelah sebagian tubuh mereka untuk membentuk Rockman kecil baru. Metode reproduksi yang unik ini berarti bahwa jiwa Rockman adalah kunci kekuatan mereka. Semakin kuat jiwa Rockman, semakin banyak Rockman yang dapat mereka reproduksi. Namun, Rockman adalah manusia varian yang memiliki tanda Dao jalur bumi sejak lahir, itu bertentangan dengan jalur jiwa. Dengan demikian, metode jalur jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka sangat langka bagi para Rockman. Namun Gugu berbeda, ia terbentuk dari wilayah terpencil surga dan bumi, meskipun ia adalah Gu manusia biasa, kemampuannya untuk memperkuat jiwa bahkan dapat memengaruhi Gu abadi. Setelah seorang manusia batu menggunakannya, efeknya akan sangat luar biasa. Saat itu, ketika Fang Yuan baru saja memperoleh tanah terberkati Hu abadi, ia juga memelihara beberapa manusia batu. Sisi Cheng memandang Gunung Danghun karena ia hampir dapat melihat kebangkitan seluruh suku manusia batunya. Mereka memiliki cara untuk menjadi lebih kuat sekarang, bagaimana mungkin ia tidak merasa gembira. Emosinya melonjak hebat, ia merasa bahwa keputusan untuk mengikuti Fang Yuan sangat bijaksana baginya dan suku manusia batu. Fang Yuan mengamati semua ekspresi Sisi Cheng. Ia cukup puas karenanya. Kali ini, Fang Yuan sengaja meminta Sisi Cheng untuk datang sambil mengumpulkan Gu Nyali. Itu untuk memikatnya dan merasa bahwa masa depannya cerah. Selama dia mengikuti Fang Yuan, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Setelah beberapa saat, Sisi Cheng menjadi tenang saat dia mulai mengendalikan formasi. Fang Yuan memiliki pencapaian jalur formasi dan jalur jiwa, dia tidak kekurangan Gu abadi. Lebih jauh lagi, kultivasi jalur jiwa adalah yang paling penting saat ini. Dia berkeliling Gunung Danghun dan membuat formasi abadi. Sisi Cheng diberi izin oleh Fang Yuan untuk memanipulasi formasi. Formasi itu beresonansi, cahaya abu-abu biru ditembakkan keluar, seperti kabut atau asap, dengan cepat mengelilingi seluruh Gunung Danghun. Gunung Danghun berguncang pelan, gunung kristal merah muda itu memancarkan cahaya redup yang dengan cepat mewarnai kabut abu-abu biru menjadi warna merah muda. Warna merah muda menyebar di kabut dan dengan cepat menutupi seluruh formasi. Ada sejumlah besar binatang jiwa dan inti jiwa di dalam formasi. Di bawah pengaruh kabut merah muda, binatang jiwa dan inti jiwa menghilang dengan cepat tanpa jejak. Setelah beberapa lama beroperasi, Gu Nyali mulai terbentuk, dari 1 digit menjadi ribuan. Sisi Cheng menunjukkan keterkejutan yang dalam di wajahnya. Efisiensi macam apa ini? Jumlah Gu Nyali masih meningkat begitu cepat, akan segera mencapai puluhan ribu. Formasi jalur jiwa ini dibuat dengan memodifikasi isi warisan sejati jiwa spektral, bersama dengan Gu abadi milik Fang Yuan sendiri. Ia menamainya formasi nyali yang menghabiskan banyak jiwa. Formasi ini menghasilkan setidaknya 10.000 Gu Nyali setiap kali. Ini jelas lebih efisien daripada menggunakan Gunung Danghun saja. Tentu saja, syaratnya adalah ia membutuhkan cukup banyak binatang jiwa dan inti jiwa untuk menciptakan 10.000 Gu Nyali. Fang Yuan sudah cukup mempersiapkan diri. Sebelumnya, ia telah mengatur kerjasama dengan klan Fang untuk mengembangkan gurun hantu hijau di gurun barat. Ini adalah cara untuk mendapatkan binatang jiwa secara stabil dalam jumlah besar.
Meskipun Fang Yuan memiliki nafsu makan yang sangat besar untuk binatang jiwa dan inti jiwa, gurun hantu hijau mampu memenuhi kebutuhannya dengan sangat mudah. Gurun ini terlalu besar, memiliki banyak binatang jiwa, itu benar-benar titik sumber daya raksasa jalur jiwa. Sayangnya, gurun ini berada di wilayah klan Fang yang mengolah jalur formasi. Dan King Chou masih bersembunyi di dalam gurun hantu hijau, itu adalah ancaman besar. Selama itu tetap ada, gurun hantu hijau akan memiliki bahaya yang fatal, itu bukan tempat yang aman. Fang Yuan bahkan tidak berpikir untuk membeli inti jiwa di surga harta karun kuning atau memeras klan yang di perbatasan selatan, karena melakukan itu akan membocorkan beberapa informasi penting. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan baru memperbaiki Gunung Danghun dalam waktu yang lama, bahkan setelah dia memperbaikinya, dia kekurangan esensi abadi, binatang buas jiwa, dan inti jiwa, kemajuannya sangat tertunda. Kali ini, dia tidak hanya memperbaiki Gunung Danghun lebih awal, dia bahkan memiliki persediaan binatang buas jiwa dan inti jiwa yang baik, ini akan memungkinkan fondasi jalur jiwanya meningkat pesat. Jiwa Fang Yuan langsung masuk ke dalam formasi pengeluaran jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penggunaan formasi untuk membantunya menyerap Gu keberanian, Fang Yuan menggunakan 10.000 Gu keberanian dalam sekejap. Efek Gu keberanian begitu nyata, jiwanya mengembang seperti balon, menjadi raksasa hanya dalam beberapa tarikan napas. Jiwa Fang Yuan terbang keluar dari formasi, tiba di lembah Luopo yang berada di dekatnya. Kabut kebingungan menutupi jiwanya saat mulai menjadi lebih longgar. Luopo terpotong dan mengiris jiwanya, luka yang ditimbulkannya sangat menyakitkan. Sakit, sakit, sakit. Rasa sakit ini berasal dari kedalaman jiwa, lebih menyakitkan daripada mati karena 1000 luka, Fang Yuan hampir mengamuk. Namun, dia mengendalikan dirinya, sesaat kemudian, dia terbang keluar dengan jiwa yang rusak parah. Kembali ke formasi jalur jiwa, dia menggunakan gunyali untuk pulih saat ukurannya membesar lagi. Gunyali adalah nutrisi yang paling sempurna untuk jiwa, sementara kultivasi di lembah Luopo membuat jiwanya sekuat baja, semua kotoran dihilangkan. Seperti ini, setelah 3 putaran, jiwa Fang Yuan mencapai 10 juta jiwa manusia. Sisi Cheng, yang mengendalikan formasi menjadi keluh, dia sangat terkejut, tidak percaya. Gunung Danghun dan lembah Luopo adalah tanah suci untuk kultivasi jiwa, reputasi mereka sangat dibenarkan. Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri, berpikir bagian tersulit akhirnya berakhir. Sebelumnya, karena fondasi jiwanya terkuras dengan cepat, dia hampir terpaksa menggunakan metode fondasi jiwa lainnya. Meskipun metode jalur jiwa ini luar biasa, semuanya memiliki kekurangan, hanya Gunung Danghun dan lembah Luopo yang sempurna dalam penggunaannya. Misalnya, itu seperti metode perpanjangan umur dibandingkan dengan Gu umur. Ya Tuhan, Sisi Cheng memuji sambil menghela napas dalam-dalam. Dia akhirnya bereaksi dan menerima kenyataan seperti mimpi ini. Fondasi jiwa Fang Yuan bangkit seperti dia berada di atas roket, itu hampir menghancurkan akal sehat Sisi Cheng, rasa nilai dan hidupnya juga dalam kekacauan yang dalam. Dia tidak dapat mengungkapkan perasaan gelisahnya dengan kata-kata, jari-jarinya gemetar. Selama kita mengikuti Tuan Fang Yuan dan berjalan di belakangnya, suku manusia batu kita pasti akan mencapai puncak dunia ini. Dengan 2 tanah suci jalur jiwa ini, kita akan memiliki fondasi yang melampaui dunia abadi Gu dari 5 wilayah. Sisi Cheng tidak tahu bahwa Fang Yuan belum merasa puas, sayang sekali aku tidak memiliki sub jiwa yang menenangkan, jika tidak, kecepatan kultivasi jalur jiwaku akan menjadi lebih cepat dan lebih mengerikan. Kultivasi jalur kebijaksanaan menekankan pada 3 aspek pikiran, kemauan, dan emosi. Jalur jiwa juga memiliki 3 aspek penguatan, pemurnian, dan penenangan jiwa. 2 yang pertama memiliki metode kultivasi yang paling utama, yaitu Gunung Danghun dan lembah Luopo. Sementara itu, sub jiwa yang menenangkan dari Danau Bewiching akan menenangkan jiwa, ini tercatat dalam U003C, U003T Legends of Rensu, U003E, U003E. Setelah mencapai tingkat kultivasi jiwa tertentu, jiwa akan perlahan terlepas dari tubuh. Jiwa sebagian akan terbang keluar dan mengakibatkan kejadian seperti kehilangan kesadaran atau tidak sadarkan diri secara fisik. Pada saat ini, meminum sup penenang jiwa akan menyelesaikan masalah ini. Fang Yuan tidak memiliki sup penenang jiwa, ia hanya dapat menggunakan metode lain sebagai gantinya, metode tersebut tidak sebaik 2 metode kultivasi lainnya.
Hal ini juga menyebabkan Fang Yuan hanya dapat mengolah jalur jiwa sesekali. Meskipun efisiensinya sudah luar biasa, Sisi Cheng hampir terkejut setengah mati, tetapi jika ia memiliki sub penenang jiwa, ia hampir dapat mengolah tanpa henti. Tergesa-gesa membuat pemborosan, Fang Yuan harus menghentikan sementara kultivasi jiwanya. Keributan terjadi di surga harta karun kuning. Pengadilan surgawi mulai menyebarkan rumor bahwa Fang Yuan akan segera mencapai peringkat 8, ia mungkin akan segera mengalami kesengsaraan, ia hampir mencapai kesengsaraan peringkat 8. Selain itu, informasi bahwa Fang Yuan menangkap Dewa Gu Perbatasan Selatan juga telah disebarkan oleh pengadilan surgawi. Fang Yuan mencibir, ini pasti pekerjaan Peri Ziwei. Di kehidupan sebelumnya, Peri Ziwei juga melakukan hal ini, tetapi itu terjadi di kemudian hari. Di kehidupan ini, Fang Yuan berkembang pesat dan memberi Peri Ziwei tekanan yang sangat besar, dia menggunakan metode ini lebih awal dari sebelumnya. Sebenarnya, gerakan ini cukup kejam. Peri Ziwei akan dapat meminjam kekuatan setiap Dewa Gu yang takut pada Fang Yuan dan tidak ingin dia mencapai peringkat 8, mereka akan mengejar dan menghadapinya. Di kehidupan sebelumnya, selama pertempuran pegunungan 5 wilayah, Fang Yuan menggunakan ini untuk keuntungannya saat dia memanfaatkan niat para Dewa Gu ini. Jika bukan karena celah abadi yang berdaulat, aku akan jatuh ke dalam perangkap Peri Ziwei dan dia akan mendapatkan inisiatif dalam masalah ini. Sekarang dia menyebarkan rumor seperti ini, itu berarti dia belum menemukan rahasia sebenarnya dari tubuh abadi yang berdaulat. Tentu saja, mungkin saja dia tahu tetapi berpura-pura tidak tahu, menyebarkan rumor seperti ini sebagai awal dari rencana liciknya. Fang Yuan mulai menggunakan metode jalur kebijaksanaan saat dia berpikir dengan intens. Sesaat kemudian, cahaya tajam melintas di matanya, dia membuat keputusan baru. Dalam hal ini, aku tidak akan menunggu tanpa tujuan, mari kita ungkapkan jurus pembunuh bintangmu, serta berita tentang kematian Chen Yi dan Raja Sejati Hantu Petir. Peri Ziwei mencoba meminjam kekuatan, Fang Yuan melakukan hal yang sama. Dibandingkan dengan Fang Yuan, pengadilan surgawi merupakan sumber kewaspadaan dan ketakutan yang lebih besar di antara keempat wilayah. Dalam kehidupan sebelumnya, penyempurnaan Gu Pengadilan Surgawi disambut dengan serangan dari keempat wilayah. Penyebaran informasi oleh Fang Yuan sangat berperan dalam hal itu. Kali ini, aku akan mengungkapkan kekuatan tempurku, lagi pula, aku tidak bisa menyembunyikan masalah di perbatasan selatan lagi. Karena dunia akan terkejut karenanya, mari kita lanjutkan dan buat mereka semakin takut padaku. Dengan cara ini, itu akan membantu pemerasanku terhadap jalur lurus perbatasan selatan nanti. Seperti yang diharapkan, Fang Yuan dan Pengadilan Surgawi mengungkap informasi tentang satu sama lain sekali lagi, itu menyebabkan banyak Dewa Gu terkesiap kaget. Informasi menyebar seperti api, segera, seluruh dunia Dewa Gu mengetahuinya. Dunia terkejut, jadi semua Dewa Abadi Gu peringkat 8 Pengadilan Surgawi di tanah terberkati Langya telah tewas. Tidak dapat dipercaya, Raja Sejati Hantu Petir adalah tokoh legendaris, dia pernah bertarung melawan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Sementara itu, Chen Yi juga mantan tetua tertinggi pertama Sekte Teratai Surgawi, dia memiliki warisan sejati Teratai Genesis. Kedua ahli ini benar-benar tewas di tangan Fang Yuan. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Tidak hanya itu, iblis Fang Yuan ini tidak berhenti di situ, dia bahkan pergi untuk menargetkan dunia Dewa Abadi Gu Perbatasan Selatan. Xia Cha, Basiba, dan ahli peringkat 7 perbatasan selatan lainnya semuanya ditangkap. Bagaimana dia memiliki kekuatan pertempuran seperti itu? Dia hanya peringkat 7. Melawan Pengadilan Surgawi, dia menggunakan fondasi tanah terberkati Langya. Melawan perbatasan selatan, dia menggunakan formasi super jalur waktu. Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan di sini, bahkan sekarang, aku masih tidak dapat mempercayainya. Seharusnya benar, Pengadilan Surgawi dan Perbatasan Selatan tidak membantahnya. Fang Yuan, iblis ini semakin menakutkan. Baru saja begitu singkat, dia sudah membunuh dan menangkap banyak ahli peringkat 7 dan 8. Hahaha, jalan lurus Perbatasan Selatan telah kehilangan banyak muka kali ini. Itu tidak sepenuhnya benar, bahkan Pengadilan Surgawi pun gagal melawan Fang Yuan. Fang Yuan hanya peringkat 7, bagaimana caranya bisa begitu luar biasa? Akhirnya aku mengerti sekarang, orang seperti Fang Yuan tidak sesuai dengan logika atau akal sehat. Dia memiliki aura seorang demon venerable.
Bukankah semua Demon Venerable masa lalu seperti ini ketika mereka masih muda? Mudah bertarung di atas peringkat mereka dan membunuh ahli peringkat 8 dengan mudah. Petik 2. Itu benar. Sayang sekali hanya ada Great Dream Immortal Venerable di masa depan, tidak ada Demon Venerable. Ini bukan era Fang Yuan. Kamu salah tentang itu, Red Lotus Demon Venerable merusak takdir pengadilan surgawi Gu, masa depan tidak pasti. Fang Yuan sudah sangat kejam di peringkat 7, dia telah melakukan begitu banyak kejahatan, apa yang akan terjadi ketika dia mencapai peringkat 8? Benar sekali, selagi dia masih peringkat 7, kita harus membunuhnya, ini adalah kesempatan terakhir untuk memusnahkannya. Petik 2. Terlalu sulit, bahkan pengadilan surgawi belum menemukan lokasinya. Fang Yuan tidak hanya kejam, dia juga licik. Dia adalah iblis dunia lain yang telah terlahir kembali. Dia memiliki terlalu banyak metode. Ahli biasa akan mencari kematian jika mereka mendekatinya, bahkan Dewa Gu peringkat 8 harus berhati-hati dan tidak jatuh ke dalam rencananya. Tetapi jika seseorang dapat membunuh Fang Yuan, keuntungannya sangat besar. Itu benar, Fang Yuan memiliki banyak warisan sejati yang terhormat, ia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, Spring Autumn Cicada, Fixed Immortal Travel, dan Gu abadi lainnya. Ia bahkan memiliki beberapa domain surga dan bumi yang terpencil, ia pada dasarnya adalah kekuatan super sendiri. Dunia Gu abadi dari 5 wilayah menjadi kacau, Fang Yuan menjadi pembicaraan semua Gu abadi kemanapun mereka pergi. Gu abadi merasakan kebencian, ketakutan, dan kecemburuan terhadapnya, mereka memiliki emosi yang kompleks. Jika Fang Yuan sebelumnya menjadi terkenal karena lolos dari serangan Thunder Ghost True Monarch dan menjual tulang rusuknya di surga harta karun kuning, maka sekarang, dengan darah ahli peringkat 8 di tangannya, dan setelah menangkap sejumlah besar ahli Gu abadi, nama Fang Yuan sekarang mengejutkan dunia. Ia telah menggunakan segel perlindungan aliran balik di masa lalu untuk melawan Gu abadi peringkat 8, ia dikenal sebagai ahli peringkat 7 nomor 1. Tetapi sekarang, bukan hanya Gu abadi peringkat 6 dan 7, bahkan sebagian besar peringkat 8 waspada terhadap Fang Yuan, mereka tidak berani meremehkannya. Gelar baru mengenai Fang Yuan perlahan-lahan mendapatkan pengakuan di antara para dewa Gu, yang mulia iblis kecil. Gelar ini menunjukkan potensi dan watak yang dimiliki Fang Yuan untuk menjadi seorang dewa iblis, ia dapat dikatakan sebagai seorang dewa iblis masa depan yang masih terus berkembang. Ini adalah evaluasi yang tinggi. Dalam sejarah manusia, sepanjang masa, para ahli dewa Gu tak terhitung jumlahnya seperti bintang-bintang yang bersinar di langit, tetapi berapa banyak yang terhormat di sana. Jika dijumlahkan semuanya, jumlahnya menjadi 10. Dan sekarang, dunia dewa Gu menyadari bahwa Fang Yuan memiliki harapan untuk menjadi seorang yang terhormat. Tentu saja, selain diskusi yang melibatkan Fang Yuan, pengadilan surgawi juga menjadi sasaran diskusi mereka. Hal-hal yang diungkapkan Fang Yuan, seperti bintang, membuat para dewa Gu di 4 wilayah sangat terkejut. Terutama kekuatan super jalur lurus, mereka merasa seperti terjepit. Bintang memiliki arti penting yang besar dalam perang, hal itu memungkinkan benua tengah dan pengadilan surgawi untuk mengerahkan dewa Gu dan menyerang secara tiba-tiba tanpa perlu waktu untuk bepergian. Ini memberi pengadilan surgawi inisiatif penuh. Dewa Gu peringkat 8 dari 4 wilayah biasanya adalah pemimpin pasukan mereka tidak bisa bersatu untuk mengantisipasi serangan bintang, bukan? Dalam kasus itu, pengadilan surgawi memiliki kesempatan untuk menggunakan serangan bintang untuk menyerang satu eksistensi peringkat 8 dengan beberapa eksistensi kekuatan tempur peringkat 8. Di dalam pengadilan surgawi, ekspresi Peri Ziwei muram. Meskipun dia sudah menduga hal ini, ketika itu benar-benar terjadi, dia masih merasa cukup muram. Peri Ziwei tidak ingin melepaskan Fang Yuan juga tidak akan membiarkan pengadilan surgawi bersenang-senang. Ini adalah pertarungan terbuka yang merugikan kedua belah pihak, mereka berdua pecundang. Namun, orang yang menderita kemunduran terbesar mungkin adalah Gu Yue Fang Zheng. Dia baru saja naik ke peringkat 6, dia baru saja memperoleh kekuatan seorang dewa abadi, kepercayaan dirinya baru saja meningkat ketika berita mengerikan ini muncul. Fang Yuan benar-benar mampu mengalahkan pengadilan surgawi, bahkan pasukan jalur lurus perbatasan selatan tidak berdaya melawannya. Fang Yuan hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tetapi dia menentang logika, bahkan dewa abadi peringkat 8 bukanlah tandingannya. Setelah mendengar berita ini untuk pertama kalinya,
Fang Zheng memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi dia akhirnya terdiam. Setelah beberapa lama, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi pucat, aku benar-benar terlalu naif. Dia tersenyum pahit, Fang Yuan, perbedaan antara kita, apakah benar-benar sebesar ini? Adik laki-laki yang menyedihkan ini, masih tidak tahu bahwa Fang Yuan sudah menjadi ahli peringkat 8. Sebenarnya, seluruh dunia tertipu oleh Fang Yuan. Dan itu bukan hal yang mengejutkan. Karena bahkan Peri Ziwei tidak tahu rahasia sebenarnya dari celah abadi yang berdaulat. Jika Fang Yuan ingin naik ke peringkat 8, dia harus menjalani kesengsaraan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, petunjuk penting akan tertinggal. Jika dia benar-benar peringkat 8 sekarang, kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Dewa Gu lainnya bekerja keras dan menghabiskan waktu bertahun-tahun berkultivasi seperti mereka sedang menginjak es tipis. Bukankah mereka orang-orang yang sama sekali tidak berguna jika dia benar-benar berhasil? Fang Yuan melihat diskusi tersebut. Tidak kusangka akan tiba saatnya aku menjadi topik yang lebih panas daripada pengadilan surgawi. Fang Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun Dewa Gu lainnya lebih fokus padanya daripada pengadilan surgawi, dia tidak merasa kecewa. Karena Fang Yuan tahu bahwa kekuatan super di keempat wilayah sekarang sedang berdiskusi tentang cara menghadapi pengadilan surgawi. Dahulu kala, para pendahulu telah meramalkan perubahan di masa depan, misalnya, klan Yao di perbatasan selatan. Sekarang urat bumi bergerak dan era besar sudah dekat, sebagian besar kekuatan super sudah tahu bahwa tembok regional akan lenyap, dan bahwa perang kacau 5 wilayah akan dimulai di masa depan. Konvensi jalur pemurnian benua tengah, pengadilan surgawi, tunggu saja dan lihat. Fang Yuan memperhatikan diskusi sambil memperhatikan efek tinta. Dia tahu bahwa dengan meneliti perubahan ini, dia akan mendapat manfaat besar dalam pemahamannya tentang takdir, semua makhluk hidup, dan dunia. Mengingat tindakanku setelah kelahiran kembali, mencaplok tanah terberkati Langya secara langsung adalah tindakan awal terbaik yang kuambil. Selangkah lebih maju dan aku akan selalu di depan. Keunggulanku tumbuh pesat seperti bola salju yang menggelinding, ini adalah keunggulan kelahiran kembali. Petik 2. Tentu saja, aku juga memiliki keunggulan sebagai iblis dunia lain yang lengkap. Dan yang terpenting, semua ini berkat Gu takdir yang merusak teratai merah. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia memiliki lebih banyak keuntungan kali ini, tetapi efek tinta yang tidak menguntungkan juga terjadi. Pertama, ahli jalur aturan tingkat 8 perbatasan selatan Basiba ditangkap oleh Fang Yuan dan akan segera dicaplok, dia tidak berakhir dengan baik. Ini berarti bahwa ketika Wu Yong memimpin aliansi selatan untuk melawan benua tengah, mereka akan kehilangan satu sekutu yang kuat. Selama pertempuran di kehidupan sebelumnya, Basiba adalah salah satu pilar utama di pihak Fang Yuan yang melawan Gu abadi pengadilan surgawi King Ye. Sementara itu, karena Fang Yuan mengambil warisan sejati 5 daerah dan menghancurkan pegunungan 5 daerah, pertempuran penyergapan tidak akan terjadi di sana. Anggota pengadilan surgawi Jun Shen Guang telah ditangkap oleh Fang Yuan di kehidupan sebelumnya selama pertempuran itu, tetapi sekarang dia masih bebas. Selain itu, pengadilan surgawi memiliki peringkat 8 Gu abadi lainnya, yaitu Pangeran Feng Xian. Di dalam surga harta karun kuning, bisnis ikan naga saya menghadapi tekanan hebat, keuntungannya hampir mendekati nol. Di kehidupan sebelumnya, meskipun ini juga terjadi, Peri Ziwei telah diprovokasi oleh Fang Yuan di kehidupan ini, tindakan yang diambil pengadilan surgawi lebih dari 10 kali lebih kuat. Selain itu, bisnis ikan naga juga menjadi sasaran prematur pada periode waktu ini. Untungnya, saya mencaplok begitu banyak lubang abadi, saya memperoleh sejumlah besar sumber pendapatan. Tetapi di kehidupan sebelumnya, Peri Ziwei bekerja sama dengan jalur lurus perbatasan selatan untuk menargetkan bisnis saya. Saya bertanya-tanya apakah ini akan terjadi lebih awal kali ini. Apakah mereka akan mengintensifkan tindakan mereka seperti yang terjadi pada bisnis ikan naga? Fang Yuan memikirkannya, itu sangat mungkin. Ada juga hasil buruk lain yang telah terjadi, itu melibatkan surga panjang umur. Di kehidupan sebelumnya, Longevity Heaven mencaplok tanah terberkati Langya, dengan memberikan mereka status yang setara, reputasi mereka meningkat tajam, yang memungkinkan Longevity Heaven menyatukan seluruh dunia Gu Immortal Dataran Utara, Bing Sai Chuan dan yang lainnya berhasil menyerbu pengadilan surgawi. Kali ini, bukan hanya tanah terberkati Langya yang dianeksasi oleh Fang Yuan, dengan Longevity Heaven tidak mendapatkan apa-apa, Pangeran Feng Xian juga kembali ke pengadilan surgawi.
Dengan pengkhianat yang begitu besar di jalur lurus Northern Plains, bukan hanya anggota garis keturunan Huang Jin yang kehilangan muka, Longevity Heaven juga terlibat. Dunia luar sedang kacau, tetapi Fang Yuan tidak terpengaruh. Dia menunggu dan berkembang di sudut, terus-menerus memindahkan lokasinya, musuh-musuhnya tidak memiliki petunjuk padanya. Kultivasi jiwanya maju dengan cepat, tetapi dia masih jauh dari menggunakan jiwa terbelah. Klon jalur waktu Fang Yuan difokuskan pada deduksi, sementara tubuh utamanya berlatih gerakan pembunuh. Dia sangat akrab dengan gerakan pembunuh Siacha, semua akumulasinya di kehidupan sebelumnya dibawa melalui kelahiran kembali. Fang Yuan berfokus pada isi warisan sejati Taosu. Gerakan pembunuh abadi, ki cahaya mendalam 5 pembatasan. Cacinggu berputar-putar, esensi abadi disuntikkan, ki cahaya agung meledak seperti air mancur. Warnanya ungu hitam, penampakannya yang berasap menyerupai cahaya, membuat orang berpikir tentang dinding regional miasma perbatasan selatan pada pandangan pertama. Ini adalah ki cahaya miasma ungu hitam pembatasan selatan. 4 lainnya adalah ki cahaya suci emas putih pembatasan pusat, ki cahaya giok likorais pembatasan utara, ki cahaya api merah mengamuk pembatasan barat, dan ki cahaya air biru pembatasan timur. Fang Yuan baru saja mulai mempelajarinya, dia hanya bisa melepaskan satu jenis ki cahaya, dia tidak bisa memanggil 2 ki cahaya sekaligus. Adapun 5 formasi batas regional lainnya, karena dia tidak memiliki Gu abadi urat bumi, Fang Yuan tidak dapat menggunakannya sekarang. Menurut ingatannya, Gu abadi urat bumi belum muncul pada saat ini. Dan bahkan jika dia memiliki Gu abadi urat bumi, Fang Yuan juga perlu memodifikasi 5 formasi batas regional, dia perlu menambahkan roh formasi dan Gu bendera formasi berlatih jurus pamungkas tidaklah mudah, Gu immortal bisa mengalami serangan balik dan cedera hanya dengan sedikit kecerobohan. Semakin kuat jurus pamungkas, semakin besar pula risikonya. Namun, perlu juga untuk berlatih, mereka tidak bisa begitu saja menggunakan jurus pamungkas secara membabi buta selama pertempuran, bukan? Faktanya, lingkungan selama pertempuran lebih buruk karena akan ada serangan balik yang kuat dari musuh. Ada banyak kasus dalam sejarah di mana Gu immortal gagal mengaktifkan jurus pamungkas mereka dan menghadapi serangan balik, menderita cedera parah, dan bahkan meninggal. Di antara mereka, ada banyak kasus di mana mereka meninggal saat berlatih jurus pamungkas. Fang Yuan berlatih ki cahaya mendalam 5 batasan yang merupakan jurus pamungkas yang sangat kuat, jadi dia sangat fokus dan berhati-hati. Dia belum memilih antara ki cahaya mendalam 5 batasan dan formasi batas 5 wilayah. Keduanya tidak dapat digunakan bersama, sangat sulit untuk menyiapkan formasi saat berada di ambang pertempuran. Dan bahkan jika formasi batas 5 wilayah disiapkan, sulit untuk membongkarnya. Selama pertempuran, memiliki formasi batas 5 wilayah berarti ki cahaya mendalam 5 batasan tidak dapat digunakan. Dari segi fleksibilitas, 5 ki cahaya mendalam pembatasan lebih baik. Namun, jalur formasi memiliki kelebihan tersendiri. Setelah 5 formasi batas regional disiapkan, itu sama saja dengan memiliki gerakan pembunuh abadi yang siap digunakan kapan saja, Fang Yuan akan memiliki inisiatif besar untuk menyerang. Contohnya adalah penyergapan baru-baru ini dengan menggunakan formasi eksekusi aliran tahun. Baik itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, pertempuran ini adalah pencapaian yang paling disenangi Fang Yuan. Bukan hanya karena perolehannya yang melimpah, alasan yang lebih penting adalah bahwa seluruh pertempuran selalu dalam kendalinya, ia berhasil mengarahkan seluruh pertempuran ke arah yang ia tetapkan. Ini tidak mudah dicapai secara normal. Setiap rencana tampak sempurna sebelum dipraktikkan. Ketika benar-benar dilaksanakan, bahkan pengadilan surgawi dan surga panjang umur tidak dapat mengendalikan situasi. Faktor terpenting yang membantu penyergapan Fang Yuan berhasil adalah formasi abadi jalur waktu. Selama formasi ditetapkan, Gu immortal jalur formasi seringkali dapat menang melawan musuh yang lebih kuat. Namun kelemahan jalur formasi adalah tidak bergerak dan memiliki banyak area yang tidak fleksibel. Mayoritas formasi abadi tidak dapat dipindahkan setelah ditetapkan. Jalur formasi Gu immortal mungkin telah membentuk formasi yang kuat, tetapi musuh akan memutar balik setelah mereka menemukannya. Ada banyak situasi memalukan seperti itu yang tercatat dalam sejarah. Dengan demikian, Cikuyu dan Peri Ziwei heran bahwa formasi jalur waktu Fang Yuan bisa begitu tersembunyi sehingga berhasil pada para abadi perbatasan selatan. Ada hal lain juga, menyiapkan formasi abadi tidaklah mudah dan butuh waktu lama,
5 hingga 6 hari adalah yang paling cepat, 2 hingga 3 bulan adalah normal, bahkan ada yang butuh waktu beberapa tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, pengadilan surgawi telah mulai menyiapkan formasi 99 yang tak henti-hentinya setahun sebelumnya. Namun setelah formasi ini disiapkan, subformasi dapat dibuat dengan sangat cepat. Ini adalah metode yang ditinggalkan oleh Star Constellation Immortal Venerable, itu tidak bisa dipandang rendah. Meskipun sangat cepat, membuat subformasi masih membutuhkan waktu. Dalam kehidupan sebelumnya, kelompok Chen Yi harus keluar dan menahan kelompok Wu Yong sehingga para Dewa Gu di belakang dapat menyiapkan subformasi. Banyak formasi abadi super juga bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh Dewa Gu dengan santai. Dalam perang besar kehidupan sebelumnya, Wu Yong dan yang lainnya adalah asisten, Chikuyu, Fang Yuan, dan Black Extremity adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi. Formasi jalur penyempurnaan rambut panjang di tanah terberkati Langya juga tidak disiapkan oleh leluhur rambut panjang, dia telah meminta ahli jalur formasi hebat Immortal Lady Jiu Hua untuk membuatnya sejak lama. Fang Yuan memperkirakan bahwa jika dia memilih 5 formasi batas wilayah, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menyiapkannya. Untungnya, dia dapat menggunakan perbedaan laju waktu antara bukaan abadi dan dunia luar untuk mengurangi kekurangan ini. Dalam rencananya, 5 formasi batas wilayah baru akan menggabungkan urat bumi, bendera formasi, dan roh formasi. Dengan ketiganya, Fang Yuan pertama-tama dapat menyiapkan formasi di dalam gua surga berdaulat lalu mengeluarkannya saat dia membutuhkannya. Namun, Fang Yuan belum menyimpulkan 5 formasi batas wilayah baru ini. Dalam periode waktu ini, klon jalur waktu Fang Yuan menyimpulkan rumah Gu abadi lagi. Rumah Gu abadi juga merupakan formasi Gu, mereka dikembangkan dari jalur formasi. Awalnya, banyak Gu immortal jalur formasi merasakan ketidaknyamanan dan kefleksibelan formasi, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyiapkan formasi saat terjadi pertempuran mendadak. Dalam sejarah, ada banyak kasus di mana beberapa Gu immortal jalur formasi dan bahkan para ahli hebat itu tiba-tiba terlibat dalam pertempuran dan tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka, akan dianggap beruntung jika mereka hanya kalah dalam pertempuran, banyak yang benar-benar tewas dalam pertempuran sambil menyimpan banyak keluhan. Konsep awal untuk rumah Gu immortal adalah formasi abadi yang portabel. Sebelumnya, klon jalur waktu sangat sibuk mengelola lubang abadi atau berada di bawah cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan banyak hal. Dan tubuh utama Fang Yuan sibuk berlatih jurus pamungkas dan menggunakan waktu yang tersisa untuk mengolah jiwanya serta mengelola lubang abadinya. Jumlah jurus pamungkas terus meningkat, fondasi jiwanya juga melonjak dengan setiap sesi kultivasi, pengelolaan lubang abadinya juga lancar. Hal utama adalah dia memiliki sekelompok elit bawahan Gu abadi yang membantunya. Kolam esensi tahun penting karena merupakan tempat peristirahatan binatang buas tahun. Kolam itu mengandung banyak keuntungan, menghemat ruang karena binatang buas tahun tinggal di sana, juga menghasilkan cacing Gu jalur waktu, dan bahkan dapat mengendalikan aliran waktu lubang abadi, itu adalah sungai waktu mikro. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan harus dengan susah payah mengumpulkan sumber daya untuk membentuk kolam esensi tahun, tetapi dia menemukan Siaca juga memiliki kolam esensi tahun setelah mencaplok lubang abadinya. Dalam kehidupan ini, ia langsung mengambil kolam esensi tahun yang sudah dibangun dengan baik oleh Siaca, tetapi menurut visi dan rencana Fang Yuan, kolam itu tidak cukup baik. Selama beberapa hari ini, Fang Yuan dan para dewa Gu bawahannya fokus menyempurnakan struktur kolam esensi tahun, yang terbukti sangat efektif. Fang Yuan memasukkan binatang buas tahun purba miliknya ke dalam kolam dan mereka sangat senang sehingga tidak ingin keluar. Sejauh menyangkut binatang buas tahun, ada makanan dan air di sini, dan mereka merasa paling nyaman berendam di air sungai waktu. Yang terpenting, tidak ada musuh, mereka semua adalah kerabat tidak seperti di sungai waktu yang sebenarnya. Binatang buas tahun dan kelompok elang selalu menjadi beban bagi celah abadi yang berdaulat. Sekarang, masalah binatang buas tahun telah terpecahkan dan aspek binatang elang mengalami kemajuan besar. Untuk membuat rantai makanan bagi binatang elang, Fang Yuan pertama-tama membuat banyak sarang elang, kemudian ia memilih burung penenun rumput sebagai makanan binatang elang. Jenis burung ini juga disebut burung penenun rumput. Burung ini agak istimewa. Selama musim semi, mereka hanyalah benih. Begitu benih tumbuh di tanah, mereka secara bertahap akan membentuk padang rumput. Ketika musim panas tiba, rumput akan saling menjalin, membentuk burung.
Burung-burung ini terbang berkelompok, mereka adalah burung yang menjalin rumput. Di musim gugur, mereka bermigrasi secara berkelompok. Ketika musim dingin tiba, mereka akan jatuh ke tanah, sosok mereka akan menghilang dan berubah kembali menjadi benih. Benih-benih itu akan terkubur di bawah salju, menunggu untuk tumbuh di musim semi. Spesies burung ini mudah dipelihara dan berkembang biak dengan cepat. Meskipun burung elang tidak suka memakan burung ini, rantai makanan baru saja terbentuk, dan mereka tidak punya makanan lain, bagaimana mungkin mereka pilih-pilih. Gu musim semi dan gu musim panas sudah disempurnakan oleh Fang Yuan dan dapat digunakan untuk tujuan ini. Dia menempatkan seorang dewa abadi di 9 surga mini. Untuk menjaga tempat itu sebelum mengaktifkan jurus pamungkas. Dia telah memodifikasi 2 jurus pamungkas. Salah satunya disebut tunas musim semi yang menggunakan gu musim semi dewa tingkat 8 sebagai inti dan gu abadi tunas kayu sebagai pelengkap. Ia menumbuhkan burung yang menenun rumput yang ditanam di tanah awan dan dengan cepat mewarnai sepetak besar tanah awan menjadi hijau. Jurus lainnya adalah hari musim panas. Ia menggunakan gu musim panas dewa tingkat 8 sebagai inti dan beberapa gu abadi jalur cahaya sebagai pelengkap untuk membentuk sinar matahari yang menyala-nyala. Burung yang menenun rumput mulai terbang, jumlahnya meningkat dengan cepat hingga skala yang sangat mencengangkan. Kelompok elang yang lapar akhirnya memiliki sesuatu untuk mengisi rasa lapar mereka. Fang Yuan juga terbebas dari kesulitan karena harus membeli makanan dari luar. Namun, karena menanam burung yang menenun rumput menyebabkan pengeluaran tanah awan yang besar, Fang Yuan kini harus membeli tanah awan. Mengaktifkan jurus pembunuh juga menghabiskan esensi abadi tingkat 8, menghitung semuanya, pengeluaran Fang Yuan sedikit lebih besar daripada sebelumnya ketika ia hanya memberi makan elang. Ini adalah masalah yang selalu ada saat membuat rantai makanan. Pada periode waktu ini di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan belum membuat rencana apapun mengenai elang. Dalam kehidupan ini, ia memiliki banyak aset dan tidak peduli dengan biaya ini karena ia benar-benar mampu membelinya. Ini menyebabkan masalah lain. 2 jurus pembunuh jalur waktu mengubah lingkungan sekitar menjadi musim semi pada satu saat dan musim panas pada saat berikutnya. Itu adalah rangsangan yang hebat bagi elang, menyebabkan banyak elang betina bertelur di musim semi. Dan, karena pergantian antara musim semi dan musim panas terlalu tiba-tiba dan sering, tanpa penyesuaian dan pemulihan musim gugur dan musim dingin, elang menjadi semakin ganas dan ada banyak konflik berdarah ketika elang memperebutkan pasangan kawin mereka. Selama saat-saat seperti itu, Dewa Gu yang dikirim Fang Yuan bertindak sebagai pengasuh. Rantai makanan sederhana ini baru dalam bentuk awal, masih akan ada lebih banyak bagian yang ditambahkan di masa mendatang untuk membentuk rantai makanan yang lengkap dan stabil. Ini bukan kerugian total, paling tidak, Fang Yuan memperoleh banyak telur elang. Tidak seperti binatang buas tahunan yang memiliki kumpulan esensi tahunan yang meniru lingkungan sungai waktu, binatang buas elang jauh lebih sulit diatur. Rantai makanan yang lengkap melibatkan semua jenis aspek, di mana mengubah satu aspek akan mengubah seluruh situasi. Terkadang, bahkan ulat kecil pun dapat memiliki pengaruh yang luas pada celah abadi yang berdaulat. Fang Yuan masih perlu mempertimbangkan masa depan. Saat ini, celah abadi yang berdaulat masih memiliki ruang kosong yang luas, menyimpulkan hal-hal yang terkait dengan ini lebih sulit daripada menyimpulkan gerakan pembunuh abadi peringkat 6. Jumlah pengurangan seperti itu akan menjadi lebih mengerikan di masa depan. Manajemen celah abadi yang stabil, mencaplok tanah yang diberkati, dan secara bertahap menyerap surga gua telah memenuhi begitu banyak tempat dengan sumber daya yang melampaui sebagian besar dewa Gu di dunia. Klon jalur waktu Fang Yuan menyimpulkan tanpa henti, akhirnya memperoleh keberhasilan. Rumah Gu abadi, kapal perang terbang Myriad Year. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan selalu ingin membangun rumah Gu abadi untuk menjelajahi sungai waktu serta membiarkan bawahannya bergabung dalam pertempuran peringkat 8. Sayangnya, ia mencoba berkali-kali tetapi tidak mencapai banyak keberhasilan. Rumah Gu abadi pertamanya yang belum selesai dihancurkan oleh Li Huang, ia kemudian membangunnya kembali. Setelah memeras jalur lurus perbatasan selatan, ia memiliki semua jenis cacing Gu dan berhasil membangun rumah Gu abadi, tetapi rumah itu sangat tidak diuntungkan dalam pertempuran di benua tengah dan tidak banyak berguna. Dalam kehidupan ini, ia belajar dari kesalahannya dan untuk saat ini menurunkan standar yang dimilikinya, mengonseptualisasikan rumah Gu abadi jalur waktu pengadilan surgawi. Proyek pembangunan kapal pesiar abadi sudah berada pada momen yang paling krusial.
Gu Abadi peringkat 8 Pengadilan Surgawi mengeluarkan Gu Abadi. Gu Abadi ini seperti kelabang yang sangat indah dan mewah yang seukuran lengan bawah dan sepenuhnya berwarna emas, dengan duri tipis dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di punggungnya. Itu adalah Gu Abadi jalur aturan, keabadian. Gu ini digunakan di Gua Pasir Abadi Pengadilan Surgawi tetapi sekarang dikeluarkan untuk membangun kapal pesiar abadi. Langkah terakhir, Chong Yan menarik napas dalam-dalam saat dia dengan sungguh-sungguh dan hati-hati mengirim Gu keabadian ke rumah Gu Abadi kapal pesiar abadi yang belum selesai. Rumah Gu Abadi yang belum selesai menyerap Gu, auranya mulai tidak stabil, naik dan turun sebelum dengan cepat jatuh di luar kendali. Ekspresi Chong Yan berubah drastis, oh tidak. Bam, sebuah ledakan gemuruh terjadi, rumah Gu Abadi yang belum selesai hancur. Gu fana yang tak terhitung jumlahnya mati dan banyak Gu Abadi tambahan rusak. Hanya Gu keabadian yang tidak mengalami kerusakan, itu dilindungi dengan kuat oleh Chong Yan bahkan dengan mengorbankan menderita luka berat. Gu permanen adalah intinya, tidak dapat dirusak, tidak seperti Gu Abadi pelengkap lainnya yang dapat diganti bahkan jika dihancurkan. Pada saat yang sama, Peri Ziwei meninggalkan Pengadilan Surgawi dan turun ke benua tengah, tiba di lokasi Dukelong. Saya telah berhasil mempelajari penghancuran mimpi. Feng Jinhuang mengangkat tangannya, berseru kegirangan. Peri Ziwei tidak menyangka dia akan secara pribadi menyaksikan pertumbuhan penting Feng Jinhuang ini. Dia terkejut dalam hati saat melihat pecahan alam mimpi yang hancur seperti pecahan cermin yang pecah. Kemajuan Feng Jinhuang di jalur mimpi jauh melampaui harapannya. Dukelong mengantar Feng Jinhuang yang melompat kegirangan, dan bertanya kepada Peri Ziwei tentang tujuannya berkunjung. Peri Ziwei berkata dengan jujur, Tuan, beberapa hari terakhir ini, saya merasa tidak nyaman tetapi tidak dapat menemukan alasannya, jadi saya datang untuk meminta bimbingan Anda. Dukelong mengangguk, apakah ada kemajuan dalam menyimpulkan Fang Yuan? Alis Peri Ziwei berkerut dan menunjukkan ekspresi kesal, pertahanan Fang Yuan dalam jalur kebijaksanaan sangat kuat. Aku telah menggunakan semua kekuatanku tetapi tidak dapat menyimpulkan apapun tentangnya. Dukelong menghibur, rencanamu sebelumnya terhadapnya sudah bagus, bahkan aku tidak dapat merencanakan strategi seperti itu, lagi pula aku bukanlah seorang dewa abadi jalur kebijaksanaan. Apakah kau telah menghancurkan dewa abadi ruang tetap? Gerakan pembunuh jalur pemurnian pada cacing Gu itu belum aktif. Tetapi aku telah memerintahkan Yuan Qiongdu untuk selalu siap. Dukelong mengangguk, sepertinya tidak mudah bagi Fang Yuan untuk menjarah cacing Gu dari tawanan Gu Immortal. Berpikir sebentar, dia bertanya, apakah kamu sudah menyelidiki Spectral Soul? Jawaban Peri Ziwei langsung, dia hanyalah jiwa sisa dan tahanan tanpa esensi abadi atau Gu abadi. Setelah kekalahan di tanah terberkati Langya, aku telah memberikan perhatian ekstra padanya, tidak ada masalah dengannya. Dukelong mendesah, mungkin itu dia. Siapa? Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Hati Peri Ziwei bergetar, dia mendengar Dukelong melanjutkan, bagaimana kemajuan dalam menemukan warisan sejati Teratai Merah. Ekspresi Peri Ziwei berubah tidak sedap dipandang, pavilion masa kini dan masa lalu telah berada di sungai waktu selama ini. Selama Fang Yuan masuk, kita pasti akan tahu. Namun sebelumnya, pembangunan kapal pesiar abadi gagal, kita perlu mengulanginya lagi. Aku masih berencana untuk membangun 3 platform bangau kuning musim gugur, tuas aliran hiu, dan panggung momen. Dengan 5 rumah Gu abadi jalur waktu ini, bahkan jika kita tidak dapat menemukan warisan sejati Teratai Merah, kita juga tidak akan membiarkan Fang Yuan mendapatkannya. Adipati Long menjawab, 4 yang pertama baik-baik saja, tetapi inti Gu abadi dari panggung momen kelima adalah Gu abadi di Galeri Jutaan Raja Surgawi. Peri Ziwei, ini adalah rencana yang paling stabil di antara yang aku simpulkan. Adipati Long sangat mementingkan Fang Yuan, tetapi Fang Yuan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Dia berkata dalam-dalam, warisan sejati Teratai Merah adalah variabel terbesar, memblokade sungai waktu dengan 5 rumah Gu abadi jalur waktu memang merupakan metode yang aman. Kalau begitu, kita akan mengikuti rencanamu. Meskipun aku tidak mengolah jalur formasi, aku tahu kesulitan dalam membangun rumah Gu abadi, jangan salahkan Chong Yan. Ya, Tuan Dukelong. Karena kekalahan di tanah terberkati Langya, pengadilan surgawi bahkan lebih agresif kali ini, dan mereka bergerak dengan langkah yang ketat. Kenaikan abadi Gu Yue Fang Zheng hanya satu aspek, kapal pesiar abadi juga sedang dibangun, dan mereka juga telah menambahkan jalur waktu ke 5 rumah Gu abadi.
Efek tinta ini tidak diketahui oleh Fang Yuan. Di dalam lubang abadi yang berdaulat, ini adalah bagian yang paling penting, tahun-tahun mengalir seperti air Gu abadi, pergi. Fang Yuan menginginkannya dan Gu abadi melesat ke depan. Ketika memasuki rumah Gu abadi yang belum lengkap, ada cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu diserap dan dipancarkan, berkedip-kedip antara terang dan gelap. Fang Yuan mengendalikan seluruh situasi dengan seluruh konsentrasinya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya bagaikan gelombang di lautan, tekad yang terkumpul mencair seperti salju. Tubuh utamanya basah oleh keringat hanya dalam waktu singkat. Klon jalur waktu juga dibawa ke sini untuk membantu, dia dengan paksa menahan tekanan, wajahnya pucat seperti kertas dan tubuhnya hampir ambruk. Semua upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia. Pancaran warna-warni itu perlahan menyatu, membentuk cahaya biru yang jernih dan terang. Cahaya itu tidak lagi berkedip-kedip antara terang dan gelap, cahaya itu perlahan-lahan menjadi stabil. Akhirnya, ketika cahaya biru itu benar-benar menyusut dan menghilang, sebuah rumah Gu abadi menampakkan dirinya. Rumah Gu abadi peringkat 8, kapal perang terbang Myriad Year. Intinya adalah Gu abadi yang mengalir seperti air tahun, yang mengangkat rumah Gu abadi ini ke peringkat 8. Ciptaan pertama Fang Yuan secara langsung adalah rumah Gu abadi peringkat 8. Kegunaan utama Year's Flow Like Water adalah untuk menghasilkan Gu tahun. Gu tahun yang tak terhitung jumlahnya yang dihasilkannya digunakan untuk memberi makan binatang buas Fang Yuan. Namun sekarang, ada rantai makanan yang lengkap dan stabil karena kumpulan esensi tahun. Fang Yuan membiarkan binatang buas tahun itu mandiri di dalam sini dan sekarang dapat menggunakan Gu abadi yang mengalir seperti air tahun untuk tujuan lain. Gu abadi peringkat 8 ini diciptakan oleh Hei Fan. Ia menghususkan diri dalam logistik dan merupakan Gu abadi yang luar biasa dalam aspek pengembangan bukaan abadi, tetapi ia tidak memiliki kekuatan ofensif. Fang Yuan memenuhi keinginan Hei Fan dengan menggunakannya untuk membentuk rumah Gu abadi peringkat 8. Selain Gu abadi yang mengalir seperti air tahun, Gu abadi pelengkap utama Myriad Year Flying Warship adalah 2 Gu abadi peringkat 7, kehati-hatian dan pertarungan. Yang pertama telah digunakan oleh Fang Yuan dalam transformasi kura-kura ramalan bersama dengan Gu abadi pikiran Fajra, tetapi jurus pembunuh transformasi tingkat ini tidak lagi cocok untuk Fang Yuan saat ini, jadi ia menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Myriad Year Flying Warship. Yang terakhir adalah Gu abadi jalur aturan pertarungan, tetapi tidak pernah digunakan dengan benar karena Fang Yuan tidak memiliki level pencapaian yang tinggi di jalur aturan sebelumnya serta memiliki sedikit tanda Dao jalur aturan. Baru-baru ini level pencapaian jalur aturannya meningkat tajam. Jalur aturan adalah jalur dengan jangkauan penggunaan terluas. Kedua Gu abadi ini berkoordinasi dengan sempurna dengan Year's Flow Like Water. Kapal perang terbang Myriad Year memiliki struktur yang sempit seperti perahu kecil dan bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Kapal itu memberikan kesan yang kuat akan ketajaman dan ketangguhan. Pengadilan surgawi telah gagal dalam membangun kapal pesiar abadi, tetapi Fang Yuan telah berhasil. Itu bukan hanya karena pencapaian tingkat Grandmaster kuasi tertinggi jalur waktu Fang Yuan, tetapi juga karena pencapaian tingkat Grandmaster Agung jalur aturan dan Grandmaster jalur formasinya. Fang Yuan telah mengerahkan energinya untuk mengolah banyak jalur sejak lama, dan setelah masalah awal di awal, manfaatnya sudah terlihat dan manfaat ini akan terus meningkat di masa depan. Ini adalah rumah Gu abadi pertama yang aku buat. Ini adalah ciptaan yang benar-benar baru dan pasti akan memberikan kejutan besar bagi musuh-musuhku dalam pertempuran mendatang. Fang Yuan gembira. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bermaksud membangun rumah Gu abadi tetapi tidak benar-benar berhasil. Yang dia bangun tidak lengkap dan kekuatannya hampir tidak bisa ditoleransi. Dalam kehidupan ini, dia membangun kapal perang terbang Myriad Year dan merasa puas dengan dirinya sendiri. Tetapi ini bukanlah akhir, ini hanyalah rumah Gu abadi yang pertama. Fang Yuan memiliki rencana yang sangat besar. Dia memperkirakan bahwa dia akan membangun setidaknya 3 rumah Gu abadi. Dalam deduksinya, rencana ini akan memanfaatkan semua sumber daya yang dia peroleh dalam kehidupan ini sebaik-baiknya. Kapal perang terbang Myriad Year dikesampingkan, klon jalur waktu hampir pingsan saat membangun kapal perang ini, dia dalam kondisi yang buruk sekarang. Fang Yuan hanya bisa mengaturnya untuk beristirahat dan tidak menyimpulkan apapun untuk saat ini. Tubuh utama Fang Yuan juga bisa beristirahat selama 2 hari. 2 hari di dunia luar sama dengan beberapa bulan di dalam celah abadi yang berdaulat.
Klon jalur waktu telah pulih dan telah memperoleh keuntungan lain dalam deduksinya. Formasi Gu abadi, Gu seperti formasi sebelumnya. Setelah menghabiskan sejumlah energi, Fang Yuan akhirnya berhasil membangun formasi ini. Fang Yuan memutuskan untuk bergerak pada Liu Hao sekarang. Celah abadi Liu Hao masih berada di dalam tubuh fisiknya, tetapi Fang Yuan telah mengekstraksi jiwanya dan memenjarakannya di tempat lain. Fang Yuan mengeluarkan Gu abadi ruang tetap dari celah abadi Liu Hao. Hampir pada saat yang sama, Gu ruang tetap menunjukkan tanda-tanda meledak, tetapi formasi Gu seperti sebelumnya sudah diaktifkan dan mulai memengaruhi penghancuran Gu ruang tetap. Gu ruang tetap berkedip-kedip dengan cahaya saat tanda dao jalur penyempurnaan di atasnya hancur. Setelah beberapa saat, Gu ruang tetap kembali ke kondisi stabil meskipun dengan sedikit cedera. Fang Yuan menghembuskan napas sambil memegang Gu ini. Dia akhirnya mendapatkan Gu ini. Dalam kehidupan sebelumnya, metode tersembunyi pengadilan surgawi diaktifkan, tidak hanya menghancurkan Gu ruang tetap tetapi juga cacing Gu lainnya di dalam Liu Hao. Namun, Fang Yuan juga memperoleh beberapa keuntungan. Dari pecahan Gu ruang tetap, ia memperoleh harapan untuk mengonseptualisasikan Gu abadi seperti sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah melakukan penelitian mendalam terhadap pecahan-pecahan ini dan tidak pernah berhenti menyimpulkan tentang masalah ini. Dengan akumulasi seperti itu, deduksinya akhirnya berhasil di awal kehidupan ini dan dia mampu menciptakan Gu seperti sebelum pembentukan. Pembentukan ini melibatkan jutaan cacing Gu, ada lebih dari 20 Gu abadi yang terlibat di dalamnya dari jalur penyempurnaan, jalur waktu, dan jalur aturan. Apa yang Fang Yuan bayangkan adalah Gu seperti sebelum Gu abadi, jadi pembentukan Gu seperti sebelum ini hanyalah keberhasilan awal. Setelah dia memodifikasi dan menyederhanakan formasi besar ini menjadi jurus pembunuh yang praktis, itu akan menjadi keberhasilan tahap tengah. Dan kemudian, ketika dia memadatkan jurus pembunuh ini menjadi resep Gu abadi dan menyempurnakan Gu seperti sebelum Gu abadi, dia akan mencapai keberhasilan penuh. Tetapi saat ini, pembentukan Gu seperti sebelum sudah menjadi batasku. Aku perlu meningkatkan fondasiku untuk meningkatkannya. Petik 2. Aku telah menyerap makna sebenarnya dari rambut panjang, pencapaian jalur penyempurnaanku telah mencapai Grandmaster kuasi tertinggi. Tetapi dalam sejarah jalur penyempurnaan, masih ada dua tokoh monumental lainnya yang setara dengan leluhur rambut panjang, Tian Nan tua eksentrik dan Kong Jue tua abadi. Sebagian besar warisan keduanya pasti telah dikantongi oleh pengadilan surgawi. Metode jalur penyempurnaan yang diterapkan pengadilan surgawi pada Gu ruang tetap mungkin berasal dari kedua ahli ini. Selama aku memperoleh konten ini dan meningkatkan fondasiku, aku mungkin tidak dapat membuat resep Gu abadi, tetapi aku pasti akan dapat menyederhanakan formasi ini menjadi gerakan mematikan dan memperoleh keberhasilan tahap menengah. Mata Fang Yuan tampak menyala dengan api gairah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat melihat harapan seperti itu dan merasa pengadilan surgawi adalah jurang dalam yang berada di luar jangkauannya. Namun dalam kehidupan ini, dia tidak berpikir demikian. Pengadilan surgawi, aku akan menyerbu pengadilan surgawi dan menjarah warisan sejati ini.